Bab 561, Tanah Leluhur Suku Hantu, Benda-benda tua di daratan Tiongkok. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, mendengar perkataan Luo Xiao, mata Sui Yongli berbinar dan dia segera mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan berkata dengan heran, Xiao Chen, apakah kamu punya petunjuk? Kota daerah hutan yang terlantar itu dibantai. Penjaga daerah hutan yang terlantar ini adalah yang paling bertanggung jawab. Jika dia tidak dapat menemukan masalah ini, dia mungkin menjadi sasaran Wan Fu. Bahkan jika masalah itu ditemukan, tetapi jika masalahnya tidak ditangani dengan baik, Sui Yongli akan dimarahi oleh ribuan orang. Kecuali dia meninggalkan kekaisaran awan mengalir dan tidak pernah kembali. Jika tidak, dia harus mencari tahu kebenaran tentang pembantaian kota daerah hutan liar dan menangani masalah itu dengan baik. Ada beberapa alis, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan suara yang dalam, pembantaian orang-orang di Wild Forest County seharusnya dilakukan oleh anggota klan hantu, bernama Heart Eater. Suku hantu semacam ini paling ahli dalam serangan diam-diam. Semua mangsa yang menjadi target suku hantu semacam ini terbunuh dengan satu pukulan. Kecuali lubang besar di jantung, tidak ada lagi luka di sekujur tubuh. Sui Yongli mengangguk, menatap Luo Chen, penuh harap, ada lagi. Dia belum pernah mendengar tentang keberadaan Heart Eater. Awalnya, dia mengira pembantaian kota Wild Forest County dilakukan oleh organisasi seperti Black Lotus Demon Cult dan berencana untuk menyiapkan semacam upacara pengorbanan jahat. Sekarang tampaknya segalanya sedikit lebih rumit dari yang dia kira. Lagi pula, jika itu hanya organisasi seperti Black Lotus Demon Cult, selama dia menangkap beberapa petunjuk, dia dapat memobilisasi pasukan besar untuk mengepung. Tetapi jika itu adalah klan hantu, dia tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Terlebih lagi, suku-suku hantu itu membantai begitu banyak orang di Kabupaten Huanglin. Saya khawatir mereka telah meninggalkan daerah hutan terlantar atau bahkan meninggalkan lingkup kekaisaran awan mengalir. Terlalu sulit untuk menemukan suku-suku hantu itu. Sekarang dia hanya bisa melihat apakah Luo Chen memiliki petunjuk, atau bahkan solusi. Heart Eater seharusnya dibesarkan oleh seseorang, kata Luo Chen dengan heran sambil menatap Sui Yongli. Membesarkan, Sui Yongli mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat serius. Untuk dapat membiakkan makhluk seperti Heart Eater, kekuatan pembiaknya mungkin tidak lemah, dan identitasnya diperkirakan tidak sederhana. Membesarkan, Luo Chen mengangguk dan menjelaskan, menurut apa yang saya ketahui tentang Heart Eater, klan hantu ini sangat aneh dan tidak dapat meninggalkan tanah leluhur klan hantu untuk waktu yang lama. Selain menandatangani kontrak jiwa dengan orang-orang, selain pembiakan, tidak ada cara lain untuk membuat Heart Eater tetap hidup terlalu lama di luar tanah leluhur ras hantu. Menurut catatan Heart Eater di SWOT Ancestor SWOT Crystal, suku hantu semacam ini bukanlah suku hantu, tetapi makhluk pendamping. Ketika setiap suku hantu lahir dari tanah leluhur suku hantu Wanguyuan, dimungkinkan untuk melahirkan Heart Eater dengan simbiosis. Justru karena inilah Heart Eater tidak dapat meninggalkan tanah leluhur klan hantu seperti klan hantu normal. Secara umum, Heart Eater akan menandatangani kontrak jiwa dengan klan hantu yang bersimbiosis dengannya untuk mendorong klan hantu yang tinggal bersamanya. Namun, ada juga sejumlah besar Heart Eater yang tidak mau ditahan, dan mereka telah berkumpul bersama dan menjadi kekuatan besar di antara ras hantu. Pada awalnya, para Heart Eater itu bahkan menemukan cara untuk meninggalkan tanah leluhur suku hantu di Wanguyuan untuk waktu yang lama, dan sejumlah besar Heart Eater keluar dari Wanguyuan dan menyerang dan membunuh klan di daratan utama. Akhirnya, hal itu menarik serangan dari 100 ras, dan para pemakan hati itu semuanya hancur, dan cara untuk membiarkan para pemakan hati meninggalkan Wanguyuan juga ditemukan dan dihancurkan oleh orang-orang kuat dari 100 ras. Pada saat yang sama, para hantu dikutuk oleh darah dari ratusan ras, tidak dapat menandatangani kontrak dengan pemakan hati sejak saat itu. Heart Eater secara bertahap menghilang dari daratan utama, tetapi masih banyak Heart Eater di abyss. Karena kutukan darah yang dilemparkan oleh para penguasa ratusan suku di daratan utama, para hantu yang kuat tidak dapat menandatangani kontrak dengan Heart Eater. Justru karena ini, suku hantu menganggap Heart Eater sebagai sarana untuk memenangkan sekutu. Banyak sekutu suku hantu diam-diam memiliki Heart Eater. Hanya saja Heart Eater tidak sombong seperti sebelumnya. Selain itu, di antara ratusan suku, termasuk musuh bebuyutan suku hantu,
ada orang yang diam-diam menandatangani kontrak jiwa dengan Heart Eater dan memelihara Heart Eater. Oleh karena itu, meskipun Heart Eater sekarang ada, ia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Tim yang kuat menyerang. Hanya saja berita ini mungkin diketahui orang luar, tetapi Kekaisaran Awan Mengalir selalu dianggap oleh orang luar sebagai tanah tandus, tempat pengasingan, dan banyak berita tidak akan menyebar ke Kekaisaran Awan Mengalir sama sekali. Inilah sebabnya Sue Yongli berada di Luoshan. Jika berbicara tentang pelahap hati, akan ada wajah yang ragu. Karena Suangbi Kekaisaran asli, Tianjiao yang setenar Luo Xiao bahkan tidak tahu keberadaan pelahap hati. Setelah mendengarkan penjelasan Luo Chen tentang karakteristik pelahap hati, ekspresi Sue Yongli menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Chen, kamu seharusnya sudah menebak orang yang membesarkan pelahap hati, kan? Dia dapat disebut Kekaisaran Double B oleh orang-orang dan Luo Xiao, tetapi bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa dalam kultivasi, tetapi juga otaknya tidak buruk." Dari kata-kata Luo Chen, dia dapat dengan mudah mendengar bahwa identitas Luo Chen hingga di balik layar dengan spekulasi, bahkan mungkin Luo Chen telah mengunci tangan hitam di balik layar. Sebagai klan kuat yang berada di antara 100 klan hantu dapat mengirim para pemakan hati, setidaknya dia harus menjadi master di tingkat Kaisar Wu. Luo Chen menatap Sue Yongli dan berkata dengan penuh arti, "Keluarga Xiao, Sue Yongli sangat hebat." Sebelum Luo Chen selesai berbicara, dia sudah menebak kekuatan mana yang ingin dikatakan Luo Chen, dan langsung berkata, "Hanya ada beberapa kekuatan teratas di Kekaisaran Liu Yun yang memiliki atau pernah memiliki Kaisar Wu, keluarga Kerajaan Yun, keluarga Kaisar Xiao, keluarga Kaisar Su, keluarga Raja Beihai dan keluarga Fuling Ye, dan mereka telah menurun hingga ke titik di mana mereka hanya dapat ditemukan di perbatasan Kabupaten Changlan. Keluarga Luo mendominasi tempat-tempat seperti kota Lingyun. Di antara mereka, keluarga Kerajaan Beihai hanya dikatakan memiliki leluhur Kaisar Wu, tetapi tidak ada yang pernah melihat apa yang disebut leluhur Kaisar Wu. Oleh karena itu, banyak kekuatan percaya bahwa keluarga kerajaan hanyalah gertakan, dan belum tentu ada Kaisar Wu yang kuat di klannya." Sue Yongli memiliki persahabatan dengan keluarga Wang, dan dia juga mengetahui kebenaran dan kesia-siaan keluarga Wang. Keluarga Wang memang memiliki leluhur Kaisar Wu yang bertanggung jawab, tetapi Kaisar Wu terluka oleh klan hantu yang kuat dan tidak dapat pensiun sepanjang tahun. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi keluarga Wang untuk berkolusi dengan klan hantu, dan keluarga Kekaisaran Yun tidak perlu banyak bicara. Sebagai keluarga Kekaisaran Liu Yun, berkolusi dengan klan hantu untuk berurusan dengan Kekaisaran Liu Yun, kecuali Kaisar Yun dan Kaisar dari Kaisar Yun memiliki otak mereka, jika tidak mungkin untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Situasi keluarga Su dan keluarga Ye dari Fuling serupa. Kedua keluarga memiliki keluhan dengan klan hantu. Leluhur keluarga Ye, salah satu dari 7 kaisar bela diri yang mendirikan Kekaisaran Liu Yun, Ye Tingchao dibunuh oleh hantu. Klan yang kuat itu terluka parah dan meninggal dengan kebencian. Kemudian, keluarga Ye dan klan hantu juga memiliki banyak konflik. Jika seseorang dari keluarga Ye berkolusi dengan klan hantu, itu akan dihilangkan oleh keluarga Ye. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Su, kecuali bahwa keluarga Su adalah patriark generasi ketiga dari keluarga Su. Su Wei, yang berhasil menjadi Kaisar Wu pada usia 30 tahun, dibunuh oleh klan hantu, meninggalkan keluarga Su dan klan hantu sebagai musuh yang mematikan. Adapun keluarga Luo yang sedang merosot, apalagi, belum lagi keluarga Luo yang telah jatuh karena klan hantu. Keluarga Luo sendiri tidak memenuhi syarat untuk membiarkan klan hantu mengirim pemakan hati untuk menang. Oleh karena itu, di antara banyak kekuatan di Kekaisaran Awan Mengalir, hanya keluarga Xiao yang cenderung berkolusi dengan klan hantu, dan menandatangani kontrak dengan pemakan hati, untuk memelihara pemakan hati. Dan berkolusi dengan orang asing, keluarga Xiao memiliki preseden. Pada awalnya, Xiao Jiakeng dianggap sebagai keluarga Luo dan mengandalkan kekuatan orang asing. Namun, pada saat itu, keluarga Xiao bersembunyi dengan baik, dan kekuatan lain dari Kekaisaran Liu Yun hanya setelah jatuhnya keluarga Luo. Itu hanya ditemukan dari beberapa petunjuk. Pada saat itu, keluarga Luo telah jatuh, dan tidak mungkin bagi kekuatan lain untuk berperang melawan keluarga Xiao untuk keluarga Luo yang jatuh, terutama keluarga Xiao, yang masih di bawah perlindungan perjanjian 1000 tahun. Kemenangan tidak dapat menghancurkan keluarga Xiao, tetapi kekalahan akan merusak vitalitas diri sendiri, dan memberi kesempatan kepada kekuatan lain. Tentu saja,
kekuatan besar Kekaisaran Liu Yun tidak dapat melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Oleh karena itu, kolusi keluarga Xiao dengan orang asing tidak dapat dihentikan. Kemudian, meskipun keluarga Xiao mendominasi, itu tidak menimbulkan ancaman bagi kekuatan lain, dan generasi baru keluarga Xiao tidak sebaik generasi pertama, dan kekuatan besar lainnya dari Kekaisaran Liu Yun juga. Saya melonggarkan kewaspadaan saya terhadap keluarga Xiao, tetapi berencana untuk secara diam-diam mengatur untuk menunggu sampai akhir perjanjian milenium untuk menghancurkan keluarga Xiao dalam satu gerakan. Karena itu, kolusi keluarga Xiao dengan orang asing secara bertahap dilupakan oleh banyak kekuatan di Kekaisaran Liu Yun. Ketika saya ingat kemudian, beberapa kekuatan besar memiliki hubungan dengan orang asing, dan tidak mudah untuk menggunakan alasan ini untuk mengutuk keluarga Xiao, hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata. Dan Sue Yongli termasuk dalam kelompok orang yang telah melupakan bahwa keluarga Xiao pernah berkolusi dengan orang asing. Jika bukan karena Luo Chen yang menyebutkannya kali ini, Sue Yongli tidak akan pernah ingat bahwa keluarga Xiao pernah berkolusi dengan orang asing. Kecuali sekelompok orang dalam keluarga Xiao, saya khawatir tidak ada yang bisa berkolusi dengan klan hantu. Luo Xiao mendengus di samping, kegagalan keluarga Luo saya adalah karena keluarga Xiao berkolusi dengan klan tulang untuk merencanakan keluarga Luo saya, klan tulang keluarga Xiao. Semua bisa berkolusi, dan tidak mengherankan untuk berkolusi dengan ras hantu lain. Saya dibunuh oleh keluarga Xiao ketika saya meninggalkan perguruan tinggi. Luo Chen memandang Luo Xiao dan Sue Yongli, dan berkata dengan suara yang dalam, tembakan terakhir adalah hantu dari klan hantu. Inilah sebabnya saya percaya pelahap hati dan klan Xiao ada alasannya. Mendengar perkataan Luo Chen, raut wajah Sue Yongli berubah sejenak, lalu tiba-tiba mendesah, tampak sedikit tak berdaya. Meskipun kita tahu bahwa keluarga Xiao berkolusi dengan klan hantu, tetapi sekarang perjanjian milenium belum berakhir, kita sama sekali tidak dapat membantu keluarga Xiao. Sue Yongli tampak tak berdaya dan berkata, jika keluarga Xiao bereaksi cepat, saya khawatir para pemakan hati itu sudah lama dipindahkan ke tempat lain. Bahkan jika kita menyerang keluarga Xiao, kita mungkin tidak memperoleh banyak keuntungan. Dia tidak pernah bersikap pasif sebelumnya. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar bela diri tingkat 2. Meskipun dia tidak mencapai alam kaisar bela diri tingkat 9 seperti Luo Xiao, hanya sedikit orang di Kekaisaran Liu Yun yang dapat menyainginya. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatannya, kecuali leluhur Wudi dari kekuatan besar di Kekaisaran Awan mengalir bergerak, mustahil baginya untuk bersikap pasif. Namun, kali ini insiden itu melibatkan klan hantu dan keluarga Xiao, bahkan jika dia adalah kaisar bela diri tingkat 2, tidak ada cara untuk memulai. Chener sudah memikirkan ini sejak lama. Luo Xiao di samping berkata sambil tersenyum, itu sebabnya aku membawa Chener kepadamu. Xiao Chen, apakah kamu punya cara? Sue Yongli dengan cepat menatap Luo Chen dengan ekspresi penuh harap ketika dia mendengar kata-kata Luo Xiao. Luo Chen mengangguk dan tersenyum, saya punya beberapa ide. Jika Anda ingin keluarga Xiao mengambil tindakan, jelas bahwa Luo Chen dan yang lainnya tidak dapat maju. Tidak hanya Luo Chen, tetapi juga Sue Yongli atau bahkan para penguasa Kabupaten Huanglin tidak dapat muncul dalam jumlah besar. Hanya dengan cara ini tidak akan membangkitkan kewaspadaan keluarga Xiao. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan keluarga Xiao untuk menggunakan Heart Eater dengan percaya diri. Dan selama Heart Eater muncul, Luo Chen sepenuhnya yakin bahwa kelompok Heart Eater akan terbunuh seketika. Selama Heart Eater itu terbunuh, bahkan jika mereka masih tidak dapat membantu keluarga Xiao, itu akan menyebabkan vitalitas keluarga Xiao terluka parah. Jika tidak, karena keluarga Xiao berani menggunakan Heart Eater, mereka pasti akan menyembunyikan Heart Eater terlebih dahulu. Bahkan jika mereka memusnahkan kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Hutan Liar, tetapi jika mereka tidak dapat melenyapkan Heart Eater, mereka tidak akan dapat menghadapi keluarga Xiao. Menyebabkan terlalu banyak pukulan. Kebetulan Luo Chen memiliki eksistensi yang paling cocok di tangannya untuk melawan keluarga Xiao, dan itu adalah naga api penyucian arang hitam yang ada di ruang aneh yang ditinggalkan oleh Luo Lingyun. Meskipun Heitan biasanya sedikit tidak dapat diandalkan, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah naga api penyucian di tingkat Master Suci, dan transformasi tidak sulit baginya. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan oleh Heitan sendiri, selama Heitan menggunakan esensi sejatinya untuk memadatkan inkarnasi, dan mengandalkan inkarnasi untuk menghadapi pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin. Selain Heitan, si Huang Hongye juga dapat mengambil tindakan.
Tubuh hantunya belum pernah muncul di waktu lain kecuali ketika dia membunuh hantu bayangan klan hantu di luar Akademi Liu Yun, jadi keluarga Xiao tahu kemungkinan identitas Si Huang sangat rendah. Begitu inkarnasi Si Huang dan He Tan bentrok dengan keluarga Xiao, pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin, setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat membantu Si Huang dan He Tan, pasti akan menggunakan pemakan pikiran secara diam-diam berdasarkan temperamen keluarga Xiao. Berurusan dengan Si Huang dan He Tan, dan pada saat itu sudah waktunya bagi Luo Chen untuk memanen. Mendengar kata-kata Luo Chen, mata Sue Yongli berbinar, menatap Luo Chen dengan penuh harap. Jika bukan karena perjanjian milenium, keluarga Xiao akan hancur. Sekarang, karena perjanjian milenium, meskipun kita tidak dapat melakukan apapun pada markas keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, kita dapat keluar dan mematahkan lengan keluarga Xiao terlebih dahulu. Luo Chen tersenyum dan berkata, saya hanya mengenal beberapa senior. Mereka tidak terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir, dan sangat sedikit orang yang mengenal mereka. Biarkan mereka menghadapi keluarga Fu Xiao. Kita hanya perlu menunggu kesempatan secara diam-diam. Mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, Sue Yongli tidak dapat menahan sedikit kekecewaan. Awalnya dia mengira Luo Chen memiliki cara untuk langsung menargetkan keluarga Xiao, ibu kota Kekaisaran, tetapi hanya berhasil memotong lengan keluarga Xiao. Meskipun ini juga merupakan kabar baik baginya, bagaimanapun juga dia tetap tidak dapat menahan kekecewaan. Luo Chen memperhatikan ekspresi Sue Yongli, dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, Luo Xiao memelototi Sue Yongli, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, apakah menurutmu kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan keluarga Xiao? Sue Yongli menggelengkan kepalanya, menatap Luo Chen, dan berkata dengan wajah serius, Xiao Chen, masalah ini diserahkan kepadamu. Bahkan jika keluarga Xiao tidak dapat dihancurkan, setidaknya para pemakan hati itu harus dibunuh untuk memberi penghormatan kepada orang-orang di daerah hutan liar. Semangat langit, Paman yakinlah, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku berjanji bahwa salah satu pemakan hati yang dibesarkan oleh keluarga Xiao tidak akan terlewatkan. Semua akan dibunuh. Begitu suara Luo Chen selesai, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu tugas khusus, Heart Eater. Silakan periksa sendiri isi tugasnya. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak dan dengan cepat memulihkan ketenangannya. Kemudian dia bergegas ke Luo Xiao dan Sue Yongli berkata, orang tua, Paman, aku akan bersiap dulu. Sue Yongli dan Luo Xiao mengangguk. Adapun Peng Cheng di samping, dia selalu seperti orang yang transparan, dan langsung diabaikan oleh Luo Chen dan yang lainnya. Tetapi Peng Cheng tidak peduli. Dia datang ke Kabupaten Huanglin untuk melacak beberapa petunjuk. Meskipun monster dan ras manusia adalah sekutu, tidak mungkin membiarkan Peng Cheng menggunakan otaknya untuk urusan manusia. Menurutnya, karena keluarga Xiao berani berkolusi dengan klan hantu, itu akan langsung dihancurkan. Oleh karena itu, ketika Luo Chen dan yang lainnya sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi keluarga Xiao, Peng Cheng telah berada di samping sebagai orang transparannya sendiri. Luo Xiao dan Sue Yongli mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian berhenti memperhatikan Luo Chen. Keduanya berjalan menuju meja pasir tidak jauh, tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Luo Chen juga tidak peduli, dia langsung memanggil gulungan gambar ratu, dan kemudian sosok punggungnya melintas dan jatuh ke dalam gulungan gambar ratu. Setelah itu, sosok Luo Chen muncul langsung di alam percobaan, meskipun penggabungan gulungan gambar ratu dan inti tanah kuno Mengtian memungkinkan alam percobaan dan tanah kuno Mengtian bergabung bersama, menjadi alam misterius surga yang mendalam. Namun sebagai pengendali kedua alam rahasia ini, Luo Chen dapat sepenuhnya mengisolasi kedua tempat itu. Dan karena roh formasi King Xuan dari alam percobaan telah menangkap kelahiran kembali fisik Luo Feng, tidak ada orang luar di alam percobaan hari ini. Oleh karena itu, Luo Chen juga dapat dengan aman memanggil panel sistem di alam percobaan, tanpa menimbulkan kecurigaan orang. Di dalam alam percobaan, Luo Chen menemukan sebuah batu besar dan duduk, lalu memerintahkan dalam hatinya, sistem, panel atribut. Sebelum kata-kata Luo Chen selesai, sebuah kasus halus muncul di depannya. Host, Luo Chen, Soul Refining. Kultivasi, 7 roh bela diri, 1/9. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi produk super, 1/100. Latihan saat ini, seni keberuntungan.
Keterampilan bela diri, air berlalu mengalir cahaya. Keterampilan tempur Senfa, ambil Tianbu. Metode rahasia, teknik pernapasan bergelombang pedang niat memadamkan jiwa, teknik pengendalian binatang, belum lengkap Suanguang Arai Jue. Pil kondensasi Huaki formasi Zhou Suanguang 9 putaran Yunlong. Alkimia 6 tingkat, 1/10. Vitalitas, 11 poin tingkat pertumbuhan saat ini 1 poin, hari. Peluang lotre yang tersisa, 4. Tugas yang belum selesai. Misi khusus tercantum dalam daftar. Baru setengah tahun sejak daftar naga kekaisaran awan terapung muncul. Harap tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dalam waktu setengah tahun dan capai daftar naga. Hadiah tugas tergantung pada peringkat tuan rumah. Dalam tugas berantai, rasa terima kasih lama 3/9, tuan rumah diminta untuk mengalahkan semua jenius keluarga Xiao dalam pertempuran untuk peringkat di peringkat naga kekaisaran awan mengalir, sebagai langkah pertama untuk membalas dendam keluarga Xiao. Setiap 5 orang yang dikalahkan akan diberi hadiah 1 poin vitalitas dan 3 kesempatan untuk menggambar. Misi khusus, makan jiwa. Keluarga Xiao dan keluarga hantu berkolusi, dan diam-diam memelihara para pemakan hati, minta tuan rumah untuk mencoba membunuh semua pemakan hati di keluarga Xiao. Hadiah misi 10 poin vitalitas, 3 kesempatan untuk menggambar lotre, dan 1 kesempatan untuk mencerahkan. Melihat tugas khusus tambahan pada panel atribut, mata Luo Chen berbinar. Untuk memahami kekuatan iblis, dia telah menggunakan kesempatan untuk pencerahan dan daun pohon teh kuno. Sekarang pencerahan yang diberikan oleh tugas tersebut kesempatan itu tidak diragukan lagi sangat menarik bagi Luo Chen. Jika kamu membunuh semua pemakan hati di keluarga Xiao, Luo Chen merenung sejenak, lalu langsung memerintahkan sistem lotre. Meskipun Luo Chen yakin bahwa 9 api neter di tubuh Jin Yu dapat membunuh semua pelahap hati yang berani muncul, Luo Chen masih berniat untuk melihat apakah dia dapat mengekstraksi sesuatu yang dapat digunakan dalam misi ini agar tidak gagal. Hal-hal yang berguna. Sebelum Luo Chen berbicara, pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu. Segera, Luo Chen berada di langit berbintang. Galaksi jatuh di kejauhan, dan dalam garis pandang Luo Chen, ada 4 rolet bintang besar yang tercantum di atasnya. Melihat berbagai item, Luo Chen terpesona. Luo Chen hanya melirik hal-hal di rolet bintang, dan kemudian secara langsung memerintahkan sistem di dalam hatinya, mulai lotre. Saat suara Luo Chen jatuh, 4 rolet bintang besar dengan cepat berputar, membuatnya sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah Luo Chen diam-diam menghitung beberapa kali, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, berhenti. Rolet bintang berhenti saat mendengar suara itu, dan keempat rolet itu dengan cepat menghilang, hanya menyisakan 4 bola cahaya yang mengambang di depan Luo Chen. Kemudian ruang itu runtuh, Luo Chen dan keempat bola cahaya langsung muncul di alam percobaan. Setelah kembali ke alam percobaan, Luo Chen menggelengkan kepalanya, meraih bola cahaya dan menghancurkannya. Sebuah lonceng tembaga berbentuk unik muncul di tangan Luo Chen. Masih ada karat berbintik-bintik pada lonceng tembaga itu, yang tampak seperti lonceng tembaga hias yang terkikis oleh angin dan hujan yang tergantung di bawah atap orang-orang miskin di kota Lingyun. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan lonceng jiwa. Perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen, membuat Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lonceng tembaga di tangannya lagi. Duo Polling. Luo Chen memainkan lonceng tembaga di tangannya, dan tidak melihat adanya fluktuasi spiritual di atasnya, seperti produk tembaga biasa, tanpa keanehan sama sekali. Sistem, apa fungsi lonceng Dupaoling? Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen langsung menyerah pada idenya sendiri untuk meraba-raba lonceng Dupaoling, dan bertanya pada sistem di dalam hatinya. Dan suara Luo Chen baru saja jatuh, dan beberapa baris karakter cahaya kecil tiba-tiba muncul di lonceng tembaga, jelas tentang lonceng tembaga. Lonceng putri, termotivasi oleh kekuatan jiwa, itu dapat langsung membunuh makhluk dalam radius 10 mil yang memusuhi pengguna dan yang level jiwanya lebih rendah dari 5 level pengguna. Menghipnotis makhluk yang memusuhi tuan rumah dalam radius 10 mil dan yang ranah jiwanya lebih rendah dari 3 ranah pengguna. Melumpuhkan semua makhluk dalam radius 10 mil yang ranah jiwanya tidak lebih tinggi dari 2 ranah pengguna selama 3 detik. Catatan, setiap aktivasi lonceng kekuatan jiwa akan melemahkan kekuatan jiwa secara permanen, yang tidak dapat digantikan dengan cara apapun. Harap pikir 2 kali saat menggunakan host. Melihat informasi tentang bermain Dupoling,
Luo Chen tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Dupo Ling ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Meskipun efek sampingnya tampak sedikit menakutkan, ia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya terhadap langit. Dengan alam jiwa Luo Chen saat ini di alam Taixu, kekaisaran awan terapung ini tidak jauh lebih tinggi darinya di alam jiwa. Artinya, berdasarkan lonceng, Luo Chen sepenuhnya dapat berjalan menyamping di kekaisaran Liu Yun tanpa bantuan leluhur Jian Jian Jing dan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao. Sayangnya, aku hanya dapat membunuh makhluk yang alam jiwanya lebih rendah dari 5 alamku. Jika tidak, bahkan dengan adanya perjanjian 1000 tahun, aku dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Xiao. Luo Chen berpikir sedikit dengan rakus, dan kemudian memasukkan Dupo Ling ke dalam cincin Qiankun. Luo Chen mengarahkan pandangannya ke 3 bola cahaya yang tersisa setelah menerima lonceng Dupo, dengan sedikit lebih banyak harapan di wajahnya dalam 4 undian lotere. Yang pertama adalah hal yang baik seperti Dupo Ling, yang membuat Luo Chen sedikit lebih berharap pada hal-hal di 3 bola cahaya lainnya. Menggosok kedua tangannya, Luo Chen meraih bola cahaya lagi dan menghancurkannya dengan kuat. Sebuah busur panjang dengan bentuk yang unik muncul di tangan Luo Chen. Busur panjang itu terbuat dari biru-biru dan memancarkan hawa dingin yang mencengangkan. Saya tidak tahu dari bahan apa tali busur itu dibuat, tetapi samar-samar berkibar karena api. Yang paling mengejutkan Luo Chen adalah bahwa busur panjang itu tampaknya terbentuk oleh agregasi es dan api. Kedua jenis kekuatan ini harus ditahan satu sama lain, dan kekuatan yang tidak dapat hidup berdampingan tampaknya telah mencapai keseimbangan yang rumit pada busur panjang ini. Memberikan perasaan aneh. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh busur es Xuan Huo. Perintah sistem berbunyi di benak Luo Chen, lalu sebelum Luo Chen bertanya, beberapa baris karakter berkualitas cahaya muncul dari busur panjang di tangan Luo Chen. Seperti nyala api yang berkobar. Busur es Xuan Huo, kelas atas tanah, ditempa dengan cara khusus dengan es kolam dingin dan api murni glasir berwarna. Pada saat yang sama, ia menggabungkan dingin ekstrim dari es kolam dingin dan panas ekstrim dari api murni glasir berwarna. Dorong dengan keras dan gosok tajam, tidak ada yang tak terkalahkan. Catatan, busur es Xuan Huo membutuhkan elemen sejati dari atribut es atau atribut api untuk mengaktifkannya, dan atribut lainnya tidak dapat mengaktifkan busur es Xuan Huo. Sayang sekali aku belum belajar memanah, kalau tidak aku bisa menggunakannya. Luo Chen tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal melihat busur es Xuan Huo di tangannya. Busur es Xuan Huo tidak diragukan lagi adalah senjata yang sangat kuat. Baik itu es beku dari kolam dingin atau api bening dari glasir berwarna, itu juga merupakan harta karun yang langka. Senjata yang ditempa dari kedua bahan eksotis ini secara alami sangat kuat. Sayangnya, meskipun busur es Xuan Huo kuat, Luo Chen awalnya tidak pandai menggunakan busur dan anak panah, dan karena Luo Chen sudah memiliki pedang leluhur pedang yang belum selesai. Meskipun busur es Xuan Huo tidak buruk, itu lebih baik daripada pedang leluhur pedang. Pedangnya jauh lebih buruk, bahkan pedang leluhur pedang yang belum selesai tidak sebanding dengan busur es Xuan Huo. Aku tidak tahu busur es Xuan Huo mana yang lebih baik daripada busur es Xuan Xia milik Sueji. Luo Chen berpikir sejenak, dan menyimpan busur es Xuan Huo, berencana untuk menunggu sampai masalah kabupaten hutan liar terselesaikan. Yun Suevo menyerahkan busur es Xuan Huo kepada Luo Qingsui. Bagaimanapun, belum lama sejak lahirnya daftar naga dan daftar Phoenix. Jika kekuatan Luo Qingsui dapat ditingkatkan lebih lanjut, dia pasti akan menempati banyak keuntungan dalam pertempuran untuk daftar Phoenix. Setelah tenang, tatapan Luo Chen jatuh pada 2 bola cahaya yang tersisa. 2 benda yang telah dia gambar sebelumnya bagus, tetapi sangat disayangkan tidak satu pun dari mereka dapat digunakan untuk menghadapi pelahap hati. Sekarang Luo Chen hanya bisa menaruh harapan pada 2 bola cahaya yang tersisa. Jika 2 gambar terakhir tidak dapat menggambar apapun yang cocok, Luo Chen hanya dapat menemukan cara untuk mengumpulkan para pelahap hati bersama-sama, dan kemudian membiarkan Jin Yu membakarnya. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen langsung meraih bola cahaya di sebelah kiri dan menghancurkannya dengan kuat. Sebuah manik seukuran telapak tangan muncul di tangan Luo Chen. Manik itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui terbuat dari apa. Hanya memegang manik itu, Luo Chen merasa bahwa lintai menjadi jernih untuk sementara waktu, dan bahkan pikirannya menjadi lebih cepat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh manik es penyegel jiwa. Perintah sistem berbunyi cepat di benak Luo Chen,
lalu sederet karakter kualitas cahaya muncul di hadapan Luo Chen. Melihat manik-manik es penyegel jiwa di tangannya, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit tertekan. Manik-manik es penyegel jiwa adalah hal yang baik, terutama efek menekan iblis dalam diri, dan telah meningkatkan nilai manik-manik es penyegel jiwa ke tingkat yang sangat tinggi. Anda harus tahu bahwa latihan seni bela diri adalah berjalan di antara hidup dan mati. Selain semua jenis kecelakaan, yang paling ditakuti oleh seniman bela diri adalah iblis. Setelah iblis hati berkembang biak, basis kultivasi akan berkembang perlahan atau bahkan mandek, dan yang terburuk, iblis akan masuk ke keadaan rendah dan bahkan langsung dipukuli oleh iblis hati. Oleh karena itu, harta yang dapat menekan iblis hati adalah hal-hal baik yang diimpikan oleh banyak prajurit. Begitu muncul, itu pasti akan menarik banyak prajurit untuk bertarung. Namun, efek manik-manik es penyegel jiwa ini dalam menekan iblis hati tidak diragukan lagi merupakan efek yang sangat berguna bagi prajurit lain, tetapi bagi Luo Chen, penggunaan manik-manik es yang menutupi jiwa jauh lebih kecil. Karena tingkat ke-9 Yunlong, jiwa Luo Chen telah lama menjadi sekeras batu, dan sangat sulit bagi iblis batin untuk berkembang biak. Bahkan jika iblis batin benar-benar berkembang biak, itu tidak akan berpengaruh pada Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen telah mengolah tingkat ke-9 Yunlong ke tingkat ke-9 tertinggi, ranah naga pengubah jiwa, dan dampak serangan jiwa di bawah tingkat surgawi pada Luo Chen sangat kecil. Dan dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, kekuatan iblis hati yang dapat berkembang biak jauh lebih rendah daripada tingkat serangan jiwa surgawi, jadi manik-manik es penyegel jiwa tidak berguna bagi Luo Chen saat ini seperti yang mereka kira. Lebih baik daripada tidak sama sekali, Luo Chen menggelengkan kepalanya, melemparkan manik-manik es penyegel jiwa ke dalam cincin alam semesta, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada bola cahaya terakhir. Apakah Anda dapat mengeluarkan sesuatu untuk menghadapi pelahap hati tergantung pada bola cahaya terakhir ini? Jika Anda tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang berguna kali ini, Luo Chen hanya dapat menemukan cara untuk mengobati kelompok pelahap hati yang dibesarkan oleh keluarga Xiao. Perkenalkan jedi, dan biarkan Jin Yu membakarnya. Namun, terlalu sulit untuk mencapai ini. Jika ada alat lain untuk membantu, itu pasti akan membuat Luo Chen tidak terlalu merepotkan. Setelah tenang, Luo Chen langsung meraih bola cahaya terakhir dan menghancurkannya dengan kuat. Sekelompok sinar cahaya energi terpancar dari bola cahaya. Segera, Guanghua menyatu, dan topeng aneh muncul di tangan Luo Chen. Topeng itu berwarna putih keperakan, dan saya tidak tahu dari bahan apa topeng itu dibuat. Ada banyak hantu yang samar-samar muncul di atasnya, seperti hantu yang melolong, membuat orang takut untuk melihat langsung. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh topeng Void Hantu. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian sedikit lebih banyak harapan di matanya, dan dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke topeng aneh di tangannya. Beberapa baris karakter kecil melompat dari topeng, seperti hantu yang gemetar, melompat di depan Luo Chen. Topeng Void Hantu memungkinkan pengguna untuk berpura-pura menjadi hantu, dan memiliki kemampuan untuk melacak hantu dalam jarak 100 mil dalam waktu singkat. Catatan, topeng Void hanya efektif untuk makhluk yang kekuatan jiwanya tidak lebih tinggi dari 1 alam inang, dan fungsi pelacakan hanya efektif untuk hantu yang basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari 3 alam inang. Melihat pengenalan topeng Void Hantu, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih gembira. Benar bahwa seseorang memberi bantal ketika aku akan tertidur. Luo Chen memegang topeng Void, matanya tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih gembira. Dengan topeng Void ini, dia akan dapat mengetahui semua ras hantu di daerah hutan liar ini selama dia meluangkan lebih banyak waktu. Terlebih lagi, Void Mask ini tidak membatasi penggunanya. Luo Chen dapat menyerahkan Void Mask sepenuhnya kepada Jin Yu. Dengan kekuatan Jin Yu, dia akan segera dapat menguasai kembali Wild Forest County sepenuhnya. Ras hantu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri di bawah Void Mask. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan Void Mask. Luo Chen mengangkat tangannya sedikit di depannya, dan pusaran air gelap muncul. Luo Chen melangkah langsung ke pusaran air tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang, dan pada saat yang sama, di Mengtian Gudi, di gurun tempat Si Huang berada, pusaran air gelap muncul, dan sosok Luo Chen muncul dari pusaran air dan jatuh ke tanah. Bocah Luo, mengapa kamu berpikir untuk mencari kaisar di sini?
Melihat penampilan Luo Chen, suara Kaisar Batu bergema tepat di atas gurun. Kemudian puing-puing di tanah bergetar dan dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk sosok kekar. Raksasa Batu, Senior Si Huang, kata Luo Chen ketika dia melihat Si Huang muncul. Dia mengangguk ke Si Huang, dan berkata dengan wajah serius, Junior datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan Senior Si Huang. Apa urusan Kaisar ini? Mendengar perkataan Luo Chen, Si Huang tidak dapat menahan tawa, anakmu telah menolongku dan membiarkanku membunuh seorang hantu dari klan hantu. Kaisar berkata, ya jika kau butuh sesuatu, datang saja ke Kaisar, mari kita bicarakan dengan siapa kau akan berhadapan kali ini, Kaisar akan membantumu menghancurkannya. Keluarga Kaisar Xiao, Luo Chen mengangkat kepalanya dan menatap tubuh besar Si Huang, menghentikan setiap kata. Bajingan dari keluarga Xiao, mendengar perkataan Luo Chen, tubuh besar Si Huang bergetar beberapa saat, dan kemudian tubuh Si Huang hancur, digantikan oleh seorang pemuda berkemeja biru, yang merupakan tubuh hantu Si Huang. Tetapi pada saat ini, wajah hantu Si Huang penuh dengan kegembiraan. Dia menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, Luo Xiaoxi, mari kita bicarakan, apa yang harus aku lakukan. Dia dikonspirasi oleh keluarga Xiao untuk berkolusi dengan klan hantu di awal, dan dia hanya bisa mengandalkan mimpi ini untuk bertahan hidup. Sekarang Luo Chen bermaksud untuk berurusan dengan keluarga Xiao, dia tentu saja tidak bisa tinggal diam. Mendengar apa yang dikatakan Si Huang, Luo Chen tersenyum, dan Chong Si Huang berkata, apakah senior tahu tentang pelahap hati? Kaisar ini adalah tuan muda dari klan roh raksasa. Hantu Si Huang memutar matanya, dan berkata tanpa amarah, meskipun dia telah terluka dalam mimpi ini selama bertahun-tahun, tetapi untuk kelompok klan hantu rincian tentang berombak masih jelas. Pemakan hati ini adalah ras hantu simbiosis yang lahir dengan ras hantu di abis. Hanya saja pelahap hati mengamuk di daratan dan mengganggu ratusan ras. Kemudian, orang-orang kuat dari 100 ras bergabung untuk membunuh klan hantu dan memusnahkan klan pemakan hati pada saat itu, dan orang-orang kuat dari 100 klan menanam kutukan darah pada klan hantu, yang membuat klan hantu tidak mungkin menandatangani kontrak dengan pemakan hati. Ada sangat sedikit berita tentang pemakan hati di jalan. Petik 2. Hantu Si Huang menatap Luo Chen dan berkata, bocah Luo, apakah ini Kaisar yang benar? Luo Chen mengangguk, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menatap hantu Si Huang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, senior juga harus tahu bahwa sejak saat itu, klan hantu selalu memberikan pemakan hati kepada sekutu klan hantu. Hadiah, banyak kekuatan yang berkolusi dengan klan hantu secara diam-diam membesarkan pemakan hati. Kaisar ini secara alami tahu. Hantu Si Huang mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, ada kilatan cahaya di benaknya, dan dia berkata dengan terbata-bata, bocah Luo, apakah maksudmu keluarga Xiao memiliki pemakan hati? Berbicara tentang ini, suara Si Huang menjadi jauh lebih dalam, dan bahkan siapapun dapat dengan mudah mendeteksi niat membunuh di dalamnya. Ya, saya juga datang ke senior untuk meminta bantuan karena masalah ini, Luo Chen mengangguk, dan Chong Si Huang berkata, saya berencana untuk memusnahkan semua pemakan hati keluarga Xiao, tetapi jika saya maju, kemungkinan besar akan membuat ular itu takut. Mendengar perkataan Luo Chen, Si Huang mengangguk pelan. Dia tentu tahu maksud perkataan Luo Chen. Luo Chen, keturunan keluarga Luo, mungkin akan diperhatikan oleh keluarga Xiao dalam segala hal. Itu mungkin membuat keluarga Xiao lebih waspada dan menggerakkan Heart Eater terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika ingin memusnahkan Heart Eater keluarga Xiao, Luo Chen sama sekali tidak boleh muncul, terutama di saat yang sensitif ini. Bahkan jika keluarga Xiao tidak yakin apakah Luo Chen akan pergi ke Heart Eater, untuk berjaga-jaga, keluarga Xiao pasti akan menyembunyikan Heart Eater dan tidak akan membiarkan Luo Chen menemukan petunjuk apapun. Jadi, kamu ingin Kaisar ini mengambil tindakan. Si Huang menatap Luo Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yakin bahwa sekelompok orang di keluarga Xiao tidak dapat membantu Kaisar ini? Jika Kaisar akan mengirim Heart Eater, Si Huang sudah menebak pikiran Luo Chen, tetapi Luo Chen tampak naif baginya. Meskipun Heart Eater ada di mana-mana di Abyss of Ghosts, itu sangat langka di alam manusia. Bagaimanapun, ras manusia dan ras hantu adalah musuh bebuyutan. Tidak banyak ras hantu yang dapat menyelinap ke wilayah ras manusia. Ras manusia yang berkolusi dengan ras hantu hanya berani memasukkan hantu secara diam-diam ke wilayah ras manusia,
tetapi banyak dari mereka yang melintasi perbatasan antara kedua ras. Itu ditemukan dan kemudian dibunuh. Oleh karena itu, di wilayah ras manusia, ada sangat sedikit ras hantu, dan pemakan hati bahkan lebih langka, sangat langka. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Xiao mungkin tidak akan melepaskan pemakan hati untuk sesaat. Pada waktu normal, aku tentu tidak akan berpikir bahwa ini akan memungkinkan keluarga Xiao untuk menggunakan Heart Eater, tetapi sekarang berbeda. Luo Chen menatap Si Huang dan tersenyum. Beberapa waktu lalu, Heart Eater membantai puluhan ribu orang di kota. Aku khawatir para Heart Eater itu telah mencapai titik kritis dan membutuhkan darah untuk mempertahankan kekuatan mereka. Dibandingkan dengan darah orang biasa, darah seorang Martial Emperor tidak diragukan lagi lebih efektif untuk para Heart Eater itu. Seorang Martial Emperor dari luar Kekaisaran Awan mengalir, tanpa dasar apapun, dan masih terluka, keluarga Xiao tidak akan melepaskan sepotong lemak seperti itu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Si Huang tercengang. Meskipun Heart Eater sangat kuat dan memiliki banyak kegunaan magis, ras hantu ini memiliki kelemahan besar. Setelah Heart Eater meninggalkan Abyss, bahkan jika ia menandatangani kontrak jiwa dengan orang lain, ia tidak terpengaruh oleh hantu. Akrab dan terikat, tetapi juga membutuhkan banyak darah untuk memastikan bahwa kekuatannya tidak akan jatuh. Jika pemakan jantung yang dibesarkan oleh keluarga Xiao benar-benar membutuhkan banyak darah untuk mempertahankan kekuatannya tanpa jatuh, kehadirannya memang bisa menarik orang kuat dari keluarga Xiao untuk menyerangnya. Dan agar tidak tertipu, saya khawatir keluarga Xiao akan membiarkan pelahap hati mengintai dalam kegelapan menunggu kesempatan untuk bertindak. Kalau begitu, Kaisar akan membantumu, Si Huang mengangguk dan berkata kepada Luo Chen. Luo Chen sangat senang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung membuka lorong, meninggalkan tanah kuno Mengtian bersama Si Huang, dan muncul di aula rumah jaga daerah sementara. Sue Yongli dan Luo Xiao sedang membicarakan sesuatu di depan meja pasir. Melihat Luo Chen keluar dari gulungan gambar Ratu Phoenix, mereka hendak mengarahkan pandangan mereka ke Luo Chen. Ini, Sue Yongli tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika melihat Si Huang Hongye di sebelah Luo Chen. Peng Cheng di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke Luo Chen. Dia tidak tahu kapan Luo Chen berhubungan dengan orang-orang dari klan roh raksasa, dan dia juga jenius teratas di klan roh raksasa yang dapat memadatkan ilusi. Bab 571, Legenda Roh Raksasa, Pegunungan Tianduan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai wakil presiden Akademi Jingxian, penglihatan Peng Cheng tidak buruk, dia dapat melihat detail Hongye sekilas, tetapi karena ini, Peng Cheng terkejut. Karena Peng Cheng sangat jelas tentang gaya keluarga roh raksasa, kelompok itu tidak terlalu tinggi di antara 100 ras, tetapi itu bukan karena kelompok itu tidak cukup kuat. Sebaliknya, keluarga roh raksasa berada dalam aliran yang tak berujung, dan benua semesta berada di peringkat 100 teratas. Di antara para master, klan roh raksasa menempati setidaknya 5 kursi. Alasan mengapa suku ini berada di peringkat rendah di antara ratusan suku hanya karena suku ini jarang penduduknya. Total populasi suku roh raksasa yang besar dapat mencapai 100.000 orang, dan jumlahnya bahkan sebesar kota kecil yang makmur di suku manusia. Populasinya tidak ada bandingannya, tetapi justru karena inilah sangat sedikit orang dari klan roh raksasa yang muncul di luar, dan kebanyakan dari mereka tinggal di klan roh raksasa untuk berkonsentrasi pada kultivasi. Dan seperti Kaisar Batu, jenius teratas dari klan roh raksasa yang dapat memadatkan tubuh hantu, mustahil untuk meninggalkan tanah klan-klan roh raksasa sebelum menerobos dan menjadi Kaisar Wu. Ini adalah senior Hongye. Melihat ekspresi Peng Cheng dan Sue Yongli, Luo Xiao tidak dapat menahan tawa. Senior Hongye adalah teman dekat leluhur keluarga Luo saya. Untuk beberapa alasan, dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di alam rahasia. juga merupakan senior Hongye yang bertemu secara kebetulan. Luo Xiao telah melihat Kaisar Xi, dan dia tahu asal-usul Kaisar, jadi dia segera menjelaskan. Itu saja, mendengar kata-kata Luo Xiao, Peng Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskannya. Dia juga telah mendengar nama-nama terkenal Luo Lingyun dan Luo Jingcheng. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah penyihir Tianzong, seperti klan Tianjiao dan klan roh raksasa. Adalah normal bagi seorang jenius untuk memiliki persahabatan. Hanya saja meskipun dia tahu bahwa Si Huang adalah karena leluhur keluarga Luo, dia dan Luo Chen memiliki beberapa persimpangan,
tetapi Peng Cheng tidak bisa menahan rasa sedikit cemburu. Bagaimanapun, bisa mengetahui Tian Jiao dari klan roh raksasa adalah semacam kemuliaan tersendiri. Sue Yongli di samping tidak tahu asal-usul Si Huang, jadi dia tampak lebih tenang setelah mendengar kata-kata Luo Xiao. Chong Si Huang melengkungkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Junior Sue Yongli, saya telah bertemu Senior Hong Ye." Si Huang mengangguk, lalu menatap Luo Chen, dan berkata, "Luo Xiao, di mana sarang keluarga Xiao? Kaisar ini akan pergi dan melihat." Ketika Luo Chen mendengar kata-kata itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Sue Yongli. Dibandingkan dengan Luo Chen, Sue Yongli, yang merupakan penjaga Kabupaten Huanglin, tahu lebih baik tentang pembagian kekuasaan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin. Kekuasaan keluarga Xiao di daerah Wastelen tidaklah kecil, tetapi keluarga Xiao tidak memiliki kekuasaan yang tersisa di kota kabupaten. Sebaliknya, mereka membangun sebuah kota di dekat pegunungan Tianduan. Mereka semua tinggal di sana. Melihat Luo Chen menatapnya, Sue Yongli langsung berkata, "Pegunungan Tianduan." Mendengar kata-kata Sue Yongli, Si Huang mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah itu wilayah klan hantu?" Dalam kesan Si Huang, Pegunungan Tianduan adalah tempat yang terkenal dan berbahaya bagi klan hantu. Ketika dia, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng, dua bersaudara melakukan perjalanan ke daratan, mereka pernah melintasi Pegunungan Tianduan dan membunuh sebuah patung di sana. Wu Huang, puncak klan hantu, kemudian dikejar dan dibunuh oleh Kaisar Wu dari klan hantu dan melarikan diri ribuan mil. Oleh karena itu, Si Huang memiliki kesan yang mendalam pada Pegunungan Tianduan. Pegunungan Tianduan memang wilayah ras hantu, Sue Yongli mengangguk, dengan sedikit nada dingin, dan berkata, "Namun, Pegunungan Tianduan direbut oleh keluarga Xiao dari ras hantu 300 tahun yang lalu. Jika sebelumnya, dia akan benar-benar dengan naif percaya bahwa Pegunungan Tianduan benar-benar direbut oleh keluarga Xiao dari ras hantu, tetapi sekarang Sue Yongli tahu betul bahwa hanya sedikit orang yang bisa berkultivasi setingkat dengannya yang bodoh. Mereka semua tahu persis bagaimana Gunung Brosan jatuh ke dalam keluarga Xiao hari itu. Duo, Si Huang mendengus, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke Pegunungan Tianduan." Setelah selesai berbicara, sosok Si Huang langsung menghilang di tempat, bergegas menuju Pegunungan Tianduan. Dia telah bekerja sama dengan Luo Lingyun dan Luo Jingcheng untuk menyeberangi Pegunungan Tianduan, jadi dia tahu persis di mana Pegunungan Tianduan berada. Setelah Si Huang pergi, Luo Chen melirik Luo Xiao dan Sue Yongli, dan berkata tanpa daya, "Kalau begitu, ayo kita pergi." Dia tidak menyangka Si Huang begitu cemas. Awalnya, Luo Chen ingin membuat pengaturan agar tidak terburu-buru. Bagaimanapun, orang-orang dari keluarga Xiao mudah dihadapi, dan para pemakan hati itu mungkin tidak mudah dihadapi. Sue Yongli dan Luo Xiao mengangguk, dan mereka bertiga bergegas langsung ke Pegunungan Tianduan. Sebagai binatang kontrak Luo Chen, Jin Yu secara alami menjaga Luo Chen, dan Peng Cheng khawatir tentang keselamatan Jin Yu, meskipun mulutnya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, tetapi tetap bersama Jin Yu dan bergegas ke Pegunungan Tianduan bersama Luo Chen dan yang lainnya. Pegunungan Tianduan terletak di perbatasan Kekaisaran Liu Yun, tempat ras hantu dan ras manusia berbatasan. Sejak keluarga Xiao merebut Pegunungan Tianduan dari suku hantu 300 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi wilayah kekuasaan keluarga Xiao. Selama 300 tahun, keluarga Xiao telah membangun kota di bawah Pegunungan Tianduan dan memindahkan banyak anggota keluarga Xiao ke sini. Di sini, sarang lain didirikan di pinggiran Pegunungan Tianduan. Meskipun itu sedikit lebih buruk daripada rumah leluhur keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, kota keluarga Xiao di Pegunungan Tianduan jauh lebih kuat daripada sarang banyak kekuatan. Hanya saja hari ini, di luar kota keluarga Xiao, ada tamu tak terduga. Sosok Kaisar Batu muncul di Pegunungan Tianduan. Sebelum memasuki Pegunungan Tianduan, Kaisar Batu pergi ke ujung lain Pegunungan Tianduan. Dengan bakat roh raksasa, Kaisar Batu tidak ditemukan oleh siapapun. Si Huang dengan sempurna menyamar sebagai Kaisar Wu yang secara tidak sengaja menerobos masuk ke Kekaisaran Liu Yun dari dunia luar. Luo Chen dan yang lainnya bersembunyi di tanah kuno Mengtian. Adapun gulungan Huang Hou, Luo Chen menyerahkannya kepada Si Huang dalam perjalanan, dan untuk sementara disimpan oleh Si Huang. Dengan cara ini, bila perlu, mereka akan dapat bertarung bersama, secara langsung melukai keluarga Xiao.
Dan dengan mengandalkan beberapa metode Kaisar Batu, meskipun Luo Chen dan yang lainnya berada di dunia mimpi, mereka juga dapat melihat langsung pemandangan luar dengan tubuh Kaisar Batu. Siapa? Penjaga kolam kota keluarga Xiao melihat tubuh hantu Si Huang keluar dari pegunungan Tianduan, dan dengan cepat mengambil senjata dan bertanya kepada Si Huang. Mendengar kata-kata penjaga keluarga Xiao, wajah Si Huang Huanzhen tenggelam, sosoknya melintas, muncul di depan penjaga di sebelah kiri, dan langsung meremas. Tenggorokannya, seorang Grandmaster bawaan berani menggonggong di depan Kaisar. Setelah Si Huang memenggal kepala penjaga di sebelah kiri, dia melihat penjaga di sebelah kanan, dan berkata dengan jijik, "Hei, di mana tempat ini, mengapa begitu tipis?" Luo Chen dan yang lainnya di Meng Tiangudi tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah tingkat kultivasi mereka mencapai level mereka, mereka secara alami mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Itu sangat benar, orang-orang seperti mereka adalah yang paling jelas. Penampilan Kaisar Batu saat ini tidak berbeda dengan ras manusia yang bersemangat dari dunia luar. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Xiao melihat Kaisar Batu, mereka hanya akan berpikir bahwa Kaisar Batu adalah ras manusia luar yang telah tersesat ke Kekaisaran Awan. Mengalir pengawal keluarga Xiao di sebelah kanan diawasi oleh hantu Si Huang, dan hanya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang menakutkan. Kakinya tidak bisa menahan gemetar, dan matanya penuh dengan kepanikan. Sampah. Melihat kinerja pengawal keluarga Xiao, hantu Si Huang melengkungkan bibirnya, lalu mencengkeram leher pengawal keluarga Xiao dan berkata dengan dingin, "Kaisar harus bertanya pada dirimu sendiri. Mengenai sampahmu, aku lebih baik mati." Petik 2. Yang mulia adalah Kaisar seni bela diri. Akan sangat memalukan untuk mengambil tindakan terhadap para pengawal dari alam Grandmaster bawaan. Tepat ketika Si Huang hendak memutar leher pengawal keluarga Xiao, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba berjalan keluar dari kota keluarga Xiao, melihat Si Huang, berkata dengan ringan. "Raja bela diri peringkat 7, Si Huang menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, dengan jijik berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajari Kaisar melakukan sesuatu." Saat dia berkata, Si Huang langsung meremas leher pengawal keluarga Xiao. "Kamu." Melihat gerakan Si Huang, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Yang mulia agak tidak berwajah, bukankah itu seharusnya dari Kekaisaran Liu Yun saya? Yang mulia baik, tetapi lebih baik untuk berkumpul." Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, Luo Chen di Meng Tiangudi tidak bisa menahan tawa, matanya penuh dengan ejekan. Di Kekaisaran Awan Terapung ini, apakah ada kekuatan yang lebih arogan dan mendominasi daripada keluarga Xiao? Tanpa diduga, keluarga Xiao berani meminta orang lain untuk menahan diri. Wajah ini benar-benar tebal. Kekaisaran Awan Terapung. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, tubuh hantu Si Huang memiliki sedikit lebih banyak penghinaan di wajahnya, menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berkata dengan jijik, "Tetapi tempat pengasingan juga layak disebut kekaisaran, sungguh konyol." Berbicara tentang ini, Si Huang Huanti mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk tubuhnya, dan mengutuk dengan suara rendah, "Ini benar-benar nasib buruk, aku benar-benar sampai ke tempat hantu seperti ini." Dalam kata-katanya, penghinaan ras manusia eksternal terhadap Kekaisaran Liu Yun diungkapkan dengan jelas. Melihat ekspresi Si Huang, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu juga sedikit jelek, dan niat membunuh muncul di matanya. "Meskipun yang mulia adalah Kaisar Wu, Kekaisaran Awan Terapungku bukanlah sesuatu yang dapat kau hina." Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan dingin, menatap Kaisar Si. Tubuh fantasi Si Huang tidak berbicara, dan langsung mengangkat tangannya untuk meraih lelaki tua berjubah abu-abu itu, sebenarnya mencoba membunuh lelaki tua berjubah abu-abu itu secara langsung. Melihat ini, raut wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur. Namun, kekuatan Kaisar Batu itu luar biasa. Lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung disusul oleh Kaisar Batu itu, dan telapak tangannya menepuk kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu. Suara tumpul menembus udara terdengar. Jika tamparan ini nyata, hasilnya tentu saja tidak sulit dibayangkan. Melihat telapak tangan Kaisar Batu hendak jatuh pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, sesosok tubuh terbang keluar dari kota keluarga Xiao, dan langsung muncul di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu, menghentikan serangan Kaisar Batu itu. "Tetua Agung." Lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat sosok di depannya dan berkata dengan hormat, "Ya,
Sosok di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu mengangguk, lalu menatap tubuh hantu Si Huang, dan mendengus dingin, "Yang mulia terlalu lancang." "Lancang?" Si Huang Huanti mencibir, dan berkata dengan nada meremehkan, "Di tempat sepi seperti ini, bahkan anjing pun tidak mau menunggu terlalu lama di dunia luar. Kalau bukan karena kaisar terluka dan tersesat di tempat ini, bagaimana mungkin dia mau tinggal di sini untuk waktu yang lama?" Mendengar perkataan Si Huang, mata Xiao yang lebih tua berkedip, tetapi ekspresinya agak jelek, dan dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu muncul di sini? Aku tidak peduli, tetapi kamu membunuh pengawal keluarga Xiao Ku tanpa alasan. Tanpa memberikan penjelasan, meskipun Yang Mulia adalah Kaisar Wu, kamu mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman." Si Huang mendengus dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, "Jika kau ingin bertarung, bertarung saja, mengapa ada begitu banyak omong kosong?" Setelah itu, Si Huang langsung mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah tetua keluarga Xiao. Di alam rahasia mimpi, Luo Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat pemandangan ini. Keluarga Xiao telah merajalela di Kekaisaran Awan mengalir selama bertahun-tahun, dan hari ini mereka akhirnya menemukan sesuatu yang bahkan lebih tidak masuk akal daripada mereka. Wajah tetua Xiao muram, dan dia mengutuk diam-diam di dalam hatinya. "Dari mana kau berasal? Apakah kau tidak memiliki apapun dalam pikiranmu kecuali otot?" Meskipun aku ingin membunuh Kaisar Batu di dalam hatinya, tetua keluarga Xiao hanya dapat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Kaisar Batu. Dia tidak berani berhadapan langsung dengan Kaisar Batu. Sebelum menerima telapak tangan Kaisar Batu, organ-organ dalamnya semua bergetar. Jika serangan Kaisar Batu harus dilawan, dia mungkin tidak dapat menahan beberapa gerakan. "Kau harus mencari kesempatan untuk membiarkan pelahap jantung mengambil tindakan," tetua keluarga Xiao berpikir dalam hati sambil menghindari serangan Kaisar Batu. Seorang kaisar bela diri dari dunia luar, dan menurut apa yang dikatakannya masih terluka, jika dia bisa ditangkap, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi keluarga Xiao. Setidaknya darah seorang pria kuat di alam kaisar bela diri sudah cukup untuk menjaga kekuatan pelahap jantung yang dibesarkan oleh keluarga Xiao agar tidak terpengaruh dalam waktu singkat. Selama dia bisa menangkap kaisar bela diri ini, maka dia tidak akan mengambil risiko besar untuk membantai para kaum tak tersentuh itu. Efek dari membantai para kaum tak tersentuh itu pada pelahap jantung dapat diabaikan, dan mudah menjadi sasaran orang lain. Membunuh seorang kaisar bela diri dari dunia luar tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa membiarkan seorang kaisar bela diri dikirim ke pintu? Mengenai asal-usul Si Huang, tetua keluarga Xiao ini sama sekali tidak ragu. Lagi pula, selain ras manusia arogan dari dunia luar, tidak ada yang seperti pria berbaju biru di depannya. Tidak punya otak. Setelah menarik napas dalam-dalam, setelah menghindari beberapa gelombang serangan Si Huang, mata Xiao yang lebih tua bersinar, dan awan bayangan terbang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi kilatan petir di udara, dan menyerang langsung ke Si Huang Huan. Tubuh dada, beberapa cahaya dingin muncul di udara. Itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh cakar sosok yang dilemparkan oleh keluarga Xiao yang lebih tua di bawah sinar matahari. Pemakan hati, di Meng Tian Budi, Luo Chen melihat bayangan yang dilemparkan oleh tetua keluarga Xiao, wajahnya menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya gelisah. Ekspresi Sue Yongli di sampingnya juga sangat jelek, pelahap jantunglah yang membantai kota daerah hutan liar, dan sekarang pelahap jantung yang dibuang dari tangan para tetua keluarga Xiao mengatakan kepadanya bahwa keluarga Xiao lah yang membesarkan pelahap jantung. Pembantaian kota daerah hutan tandus memang direncanakan oleh keluarga Xiao di balik layar. Memikirkan hal ini, Sue Yongli ingin mengeluarkan senjatanya dan membunuhnya, tetapi untungnya, Luo Xiao di sampingnya menahannya. Kalau tidak, jika mereka mengungkap keberadaan mereka sekarang, itu hanya akan membuat keluarga Xiao khawatir dan membiarkan mereka menyembunyikan pelahap jantung dengan erat. Kulit hantu Si Huang juga agak jelek, meskipun klan hantu yang menyebabkannya terluka parah dalam serangan awal, tetapi ini tidak menghentikannya untuk menjijikkan klan hantu lainnya. Terlebih lagi, reputasi pelahap jantung di daratan tidak jauh lebih baik daripada keluarga hantu bayangan. Bahkan dalam banyak kekuatan, hantu bayangan mungkin masih bisa bertahan, tetapi selama pelahap jantung muncul, maka ia pasti akan berhadapan dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dicekik. Oleh karena itu, setelah melihat tetua besar keluarga Xiao membuang pemakan jantung,
Tubuh hantu Si Huang penuh dengan esensi sejati, dan kemudian ia mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah pemakan jantung. Melihat gerakan Si Huang, tetua keluarga Xiao tidak dapat menahan tawa, matanya penuh dengan ejekan. Pemakan jantung dapat meninggalkan reputasi besar di daratan, berkat bakat istimewanya. Serangan biasa tidak dapat melukai pemakan jantung sama sekali. Selain itu, pemakan jantung dapat saling menelan dan tumbuh dengan cepat. Saat menghadapi bahaya, pemakan jantung dapat berdiferensiasi menjadi pemakan jantung yang telah ditelan sendiri. Datang untuk melawan serangan musuh. Oleh karena itu, tetua keluarga Xiao tidak berpikir bahwa Si Huang dapat melukai pemakan jantungnya. Kita harus tahu bahwa pemakan jantungnya hanya dikandung setelah melahap semua pemakan jantung lainnya di keluarga Xiao, bahkan jika itu adalah efek ajaib pada Kaisar Sangwu, apalagi seorang kaisar bela diri. Melihat ekspresi tetua agung keluarga Xiao, mata Si Huang bersinar dengan jijik, dan kecepatan tinjunya sedikit lebih cepat. Lingkaran riak tak terlihat berpusat pada tinju ganda Si Huang, menyebar ke sekeliling. Heart Eater bergetar beberapa kali di bawah dampak riak-riak yang tak terlihat, mengeluarkan jeritan yang menusuk, dan kemudian matanya berwarna merah darah, dan dia bergegas menuju Kaisar Batu. Ketika Si Huang melihat ini, matanya memadat. Dia juga sangat mengenal Heart Eater, mengetahui karakteristik Heart Eater, dan sekarang Heart Eater yang menyerangnya tidak diragukan lagi terbentuk setelah menelan sejumlah besar Heart Eater lainnya. Tidak mungkin untuk membunuhnya sepenuhnya dengan metodenya saat ini. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan cahaya kuning tanah muncul di telapak tangan Kaisar Batu, dan kemudian menyebar ke sekitarnya, membentuk sangkar untuk menjebak Heart Eater. Sebuah gulungan aneh terbang keluar dari dada Kaisar Batu dan terbuka di angin. Karakter wanita pada gulungan itu menatap ke depan, dan sekelompok pusaran air hitam pekat muncul dari gulungan itu. Luo Chen dengan Void Mask hantu, dan seluruh tubuhnya tertutup. Bulu emas yang diselimuti api bawah tanah berjalan keluar dari pusaran air. Jin Yu, lakukan. Setelah melangkah keluar dari gulungan gambar Ratu Phoenix, Luo Chen mengaktifkan Mask of the Void untuk pertama kalinya, dan menemukan bahwa tidak ada jejak klan hantu di sekitarnya kecuali Heart Eater di depannya, dan segera memerintahkan Jin Yu dalam hatinya. Mendengar kata-kata Luo Chen, Jin Yu tidak ragu-ragu, Jiu Netherfire yang mengelilinginya berdetak sebentar, dan kemudian berubah menjadi rantai dan terjerat ke arah Heart Eater. Nine Netherfire adalah musuh bebuyutan Ghost Rache. Meskipun Heart Eater ini sangat aneh, ia juga milik Ghost Rache dan tidak memiliki perlawanan sama sekali ketika menghadapi Nine Netherfire. Rantai yang dibentuk oleh 9 Netherfire langsung mengikat Heart Eater, membuatnya mustahil untuk dibedakan menjadi Heart Eater lainnya. Melihat bahwa Heart Eater terikat oleh 9 Netherfire, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ekspresi keluarga Elder Xiao menjadi sangat jelek, dan dia meraung, "Siapa kamu?" Tindakan Luo Chen dan yang lainnya terlalu terampil, seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali melawan ras hantu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia diperhitungkan oleh orang lain. "Siapa Kaisar? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu." Si Huang melirik tetua keluarga Xiao, dengan jijik berkata, orang-orang di tempat sekecil itu masih dapat memiliki hubungan dengan klan hantu. Itu semakin tidak berguna. Dengan itu, Si Huang langsung mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan menghantam ke arah tetua keluarga Xiao. "Sial bagimu, Kaisar sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan menggunakanmu untuk melampiaskan amarahku." Mendengar suara Si Huang, Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Di bawah pengaruh Void Mask hantu, tetua senior keluarga Xiao sama sekali tidak menemukan identitasnya, jadi Luo Chen tidak memiliki keraguan, menatap Na Xiao. Tetua keluarga itu penuh dengan ejekan. Tetua agung keluarga Xiao diselimuti oleh serangan Kaisar Batu, dan dia tidak punya waktu untuk terganggu, jadi dia hanya bisa membiarkan pemakan hati di samping berjuang di api 9 neter. Namun, api 9 neter adalah musuh bebuyutan ras hantu. Meskipun pemakan hati berbeda dari ras hantu biasa, ia adalah makhluk aneh yang lahir dari jurang hantu, tetapi esensinya tidak berbeda dari ras hantu. Di bawah pembakaran api 9 neter, pemakan hati yang besar menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemakan hati satu orang itu sudah kurang dari setengah tinggi orang, dan itu akan segera dimusnahkan sepenuhnya. Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, ada sedikit senyum di matanya, dan kemudian dengan kekuatan topeng Void hantu, dia mulai mencari hantu di sekitarnya. Mungkin itu karena keluarga Xiao terlalu sombong,
berpikir bahwa tidak ada seorang pun di base camp keluarga Xiao ini yang bisa mendapatkan pemakan hati. Atau mungkin karena para tetua keluarga Xiao sangat marah karena keributan yang dibuat oleh Kaisar Batu. Luo Chen tidak menemukan sedikit pun napas dari klan hantu lainnya. Jelas, di kota keluarga Xiao ini, semua pelahap hati dilepaskan oleh tetua agung keluarga Xiao untuk menghadapi Si Huang, dan ini kebetulan dibasmi sepenuhnya oleh Luo Chen dan yang lainnya. Segera, pelahap hati berubah menjadi ketiadaan di bawah pembakaran api 9 meter, dan api 9 meter menghilang. Sebuah tiang hitam melayang di udara, dan gas hantu gelap muncul di tiang itu, yang bisa dilihat samar-samar. Banyak wajah bengkok yang meratap. Melihat kristal gelap itu, tetua keluarga Xiao, yang dipaksa untuk bertahan oleh Kaisar Batu, tampak gila. Dia secara paksa menerima pukulan berat dari Kaisar Batu, dan kemudian bergegas menuju kristal gelap, bermaksud untuk meraih kristal gelap itu. Di tangan Jin Yu, melihat tindakan tetua keluarga Xiao, Luo Chen tersenyum dingin dan memerintahkan dalam hatinya. Melalui beberapa catatan di leluhur Jian Jianjing, Luo Chen tahu betul apa kristal gelap itu. Itu adalah kristal hantu kelahiran dari Heart Eater. Selama kristal hantu kelahiran itu dilemparkan ke jurang, Heart Eater dapat terlahir kembali dengan kekuatan jurang. Oleh karena itu, jika Anda ingin membunuh Heart Eater, yang terpenting adalah mengambil kristal hantu kehidupan Anda, dan kemudian menemukan cara untuk menghapus energi hantu di dalamnya. Jika tidak, bahkan jika Heart Eater dicekik, selama orang-orang membawanya kembali ke abyss, Heart Eater yang digantung akan terlahir kembali. Ini juga alasan mengapa tetua agung keluarga Xiao bergegas menuju kristal hitam pekat itu seperti orang gila, mencoba merebut kristal hitam pekat itu sebelum Luo Chen dan yang lainnya. Panggil. Mendengar perkataan Luo Chen, Jiu Nether Fire yang membakar tubuh Jin Yu dengan cepat membumbung tinggi, membentuk tangan api yang besar, dan menepuknya ke arah tetua keluarga Xiao, sementara sosok Jin Yu langsung menghilang di tempat, dan langsung menyerbu ke dalam kegelapan. Kristal, berani mengalihkan perhatian saat bertarung melawan Kaisar. Di sisi lain, wajah Si Huang sedikit lebih marah, melihat tetua keluarga Xiao yang menyerbu ke arah kristal gelap. Si Huang mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya, dan awan cahaya kaki muncul di tangan kanan Si Huang, sehingga ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Hancurkan Kaisar ini, Si Huang berteriak, dan memukul tangan kanannya tepat di belakang jantung tetua keluarga Xiao. Sosok tetua keluarga Xiao berhenti, dan kemudian cahaya kaki menyebar, secara langsung mengejutkan tetua keluarga Xiao dari alam Kaisar bela diri tingkat 5. Ke langit kabut darah. Di sisi lain, Jin Yu juga meraih kristal hitam pekat itu di udara, dan 9 api neter di tangannya melesat langsung ke arah kristal hitam pekat itu, memusnahkan semua energi hantu yang terkandung di dalamnya. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas khusus pemakan jiwa. Hadiah 10 poin vitalitas, 3 kesempatan untuk menarik, dan 1 kesempatan untuk mencerahkan. Tepat setelah Jin Yu menggunakan 9 api neter untuk memusnahkan energi hantu di kristal hantu kelahiran pemakan hati, perintah sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen mengarahkan pandangannya ke kolam kota keluarga Xiao di bawah, lalu bergegas ke Jin Yu dan berkata, "Jin Yu, bakar tempat ini." Keluhan antara dirinya dan keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran sama sekali tidak dapat didamaikan. Dalam keadaan seperti itu, Luo Chen tentu saja ingin melakukan segala kemungkinan untuk melemahkan keluarga Xiao. Sekarang setelah tetua keluarga Xiao dipenggal oleh Kaisar Batu, banyak orang yang tersisa terluka atau langsung jatuh setelah serangan sebelumnya dari Kaisar-Kaisar Batu dan keluarga Xiao. Luo Chen tidak boleh melewatkan kesempatan ini secara alami. Jin Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan 9 api neter di tubuhnya bangkit, dan kemudian langit yang mengerikan ini dari 6 reinkarnasi berubah menjadi peng langit bersayap, seperti meteor yang menembus langit, dan langsung menghantam kolam kota Xiaojia. Ketika keluarga Xiao di kota keluarga Xiao melihat pemandangan ini, keputusasaan muncul di wajah mereka. Banyak orang mati-matian berlari keluar kota, tetapi sebelum mereka bergegas keluar kota, 9 api neter terbentuk. Tianpeng telah jatuh. Boom! Suara tumpul bergema di langit di atas pegunungan Tianduan, dan dampak yang mengerikan menyebar ke sekitarnya, dan api ungu tersebar, menyalakan semua yang bisa terbakar. Banyak orang dari keluarga Xiao terbakar menjadi ketiadaan oleh api Jiu Nether, tidak meninggalkan jejak keberadaan, dan keluarga Xiao dibangun di kota pegunungan Tianduan,
dan runtuh dengan cepat di bawah pembakaran api Jiuneter. Kota laki-laki ini, yang telah berdiri sejak keluarga Xiao memperoleh pegunungan Tianduan dari klan hantu, tidak jauh lebih kuat dari tahu di hadapan Jiuneter Fire, dan sejumlah besar batu bata dan ubin berserakan dan menjadi reruntuhan. Luo Chen menghela nafas pelan ketika melihat pemandangan ini, lalu terbang langsung ke kejauhan. Sekarang setelah Heart Eater dan pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin telah sepenuhnya diberantas, dia tidak perlu tinggal di sini. Awalnya, Luo Chen datang ke Kabupaten Huanglin untuk melacak orang di balik layar yang melukai dan meninggalkan masa kini. Siapa yang tahu bahwa begitu banyak hal terjadi? Di antara mereka, bahkan ada keberadaan seperti Heart Eater. Sekarang setelah Heart Eater benar-benar musnah, kekuatan keluarga Xiao di Wild Forest County juga telah diberantas, dan tanpa keberadaan keluarga Xiao, dia hanya perlu meminta Sue Yongli untuk memperhatikan Black Lotus Demon Cult di Wild Forest County. Dia tidak perlu lagi tinggal di Huanglin County. Terlebih lagi, Luo Xiao juga ada di Huanglin County. Bahkan jika sisa-sisa Black Lotus Demon Cult memiliki banyak pengaturan di Huanglin County, Luo Xiao Tangtang Nin Reng Martial Sovereign sudah cukup untuk menghadapinya. Bocah Luo, jika tidak ada yang bisa dilakukan lagi, Kaisar akan pergi dulu. Mata si Huang sedikit lebih senang ketika dia melihat kolam kota keluarga Xiao terbakar, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, senior, karena telah membantuku. Luo Chen mengangguk ke si Huang dan tersenyum. Selanjutnya, aku berencana untuk meninggalkan Huanglin County. Paman Sue dan lelaki tua itu dapat menangani sisanya. Kita tidak perlu berada di sana. Di sini. Mendengar ini, si Huang tidak banyak bicara. Dia melangkah langsung ke pusaran gelap di depan gulungan Huang Empress, dan kemudian sosoknya menghilang. Tidak lama kemudian, sosok Sue Yongli dan Luo Xiao keluar dari pusaran. Jelas, si Huang memberitahu mereka tentang kejadian itu, jadi mereka tidak tinggal di tanah kuno Mengtian, tetapi melewati saluran luar angkasa. Itu dikirim secara langsung. Luo Xiao dan Sue Yongli menatap kota keluarga Xiao yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan ekspresi mereka sedikit aneh. Luo Xiao baik-baik saja, dia tahu kekuatan Luo Chen, dia juga tahu detail Jin Yu, dan dia juga tahu kekuatan si Huang dengan sangat baik, jadi meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia tidak terlalu terkejut. Tetapi Sue Yongli berbeda. Sebagai penjaga Kabupaten Huanglin, dia tidak tahu apa-apa tentang pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin. Dapat dikatakan bahwa selain dari markas keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin adalah kekuatan terbesar keluarga Xiao di Kekaisaran Liuyun. Yang duduk di sini adalah yang lebih tua dari keluarga Xiao, dan melihat keluarga Xiao, mereka semua adalah penguasa dalam peringkat. Namun, sekarang kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin dihancurkan secara langsung oleh trio Luo Chen. Bahkan jika Sue Yongli tahu bahwa senior misterius Hong Ye di antara mereka mungkin telah berkontribusi banyak, tetapi hanya mengandalkan 3 orang untuk menghancurkan pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin, itu masih membuat Sue Yongli merasa sedikit tidak benar. Luo Chen melihat sekilas ekspresi Sue Yongli, tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh untuk melihat Luo Xiao, dan berkata, orang tua, hal-hal di sini sudah beres, dan aku harus kembali ke sekolah untuk mempersiapkan kompetisi peringkat naga berikutnya. Pergilah. Luo Xiao melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, aku juga seorang kaisar bela diri peringkat 9, apa yang bisa kamu khawatirkan? Tetapi anakmu, karena kamu telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, kamu harus memberi Lao Su tempat yang bagus kembali. Kamu Lao Su, aku adalah nomor 1 dalam daftar naga. Aku tidak memohon padamu untuk mendapatkan nomor 1 dalam daftar naga sekarang, tetapi setidaknya aku harus mendapatkan 1. 10 teratas, kan? Petik 2. Jangan khawatir, Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, tidak seorang pun berani mengatakan, tidak ada ketegangan di 10 besar. Sekarang masih ada lebih dari sebulan sebelum kemunculan daftar naga, Luo Chen yakin bahwa ia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat Wuzong dalam lebih dari sebulan ini. Mengandalkan banyak teknik yang telah ia kembangkan pada tingkat harmoni antara manusia dan alam, selama ia melangkah ke ranah Wuzong, bahkan jika ia hanya seorang Wuzong tingkat pertama, kapasitas dantiannya tidak akan pernah kalah dengan Wuzong tingkat 9, dan dalam hal kualitas esensi sejati, Yuan pedang Luo Chen jauh lebih baik daripada Yuan sejati Wuzong kelas 9. Selama tidak ada banyak seni bela diri dalam kompetisi peringkat naga ini,
memenangkan 10 besar daftar peringkat naga tidak akan sulit bagi Luo Chen sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika Wu Zun muncul, Luo Chen saat itu mungkin bukan lawan Wu Zun. Haha, bagus, ambisius, seperti yang diharapkan dari benih Luo Xiaoku. Luo Xiao tertawa 2 kali ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, baiklah, anakmu masih punya urusannya sendiri. Jika tidak ada yang lain, keluar saja dari sini, jangan membuatku khawatir di sini. Luo Chen tertawa getir ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap Sue Yongli dan berkata dengan wajah serius, ada satu hal yang ingin diminta bantuan Paman Sue oleh junior. Xiao Chen, katamu, Sue Yongli berkata dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu, Xiao Chen, kamu telah banyak membantu Paman. Selama Paman bisa melakukannya, Xiao Chen, tolong bicaralah, Paman sama sekali tidak ambigu. Itu bukan hal yang sulit, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya seorang teman yang melacak sisa-sisa sekte setan teratai hitam, tetapi terkena pukulan keras setelah mengejar ke perbatasan wilayah hutan terlantar. Aku ingin meminta Paman Sue untuk membantuku memperhatikan kekuatan sekte setan teratai hitam di wilayah hutan liar. Bagaimanapun, daftar naga akan segera muncul, dan tidak mungkin bagiku untuk tetap berada di wilayah hutan terlantar untuk mencari jejak sekte setan teratai hitam. Itu mudah. Sue Yongli mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tugasku adalah mengejar sisa-sisa sekte setan teratai hitam. Xiao Chen, jangan khawatir, Paman, aku berjanji untuk membasmi sekte setan teratai hitam di wilayah hutan liar ini. Mari kita bicara untuk temanmu. Mendengar perkataan Sue Yongli, Luo Chen tidak banyak bicara, menyingkirkan gulungan Ratu Huang, mengangguk pada Sue Yongli dan Luo Xiao, lalu terbang menuju Kabupaten Changlan bersama Jin Yu. Setelah Jin Yu dan Luo Chen pergi, Sue Yongli menatap Luo Xiao dan berkata dengan penuh emosi, kamu beruntung. Gadis King Sui sudah sangat hebat, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak kalah dengan King Sui, dan bahkan memiliki beberapa setelah itu, bukankah kamu mengatakan bahwa Xiao Chen tidak bisa berkultivasi? Chener benar-benar tidak bisa berkultivasi pada awalnya, kata Luo Xiao dengan sedikit emosi ketika mendengar itu, sebenarnya, baru beberapa bulan yang lalu Chener bisa berkultivasi. Aku tidak tahu apakah itu karena ibunya yang sudah tua. Itulah sebabnya Chener tidak bisa berlatih sebelumnya. Awalnya, Luo Chen bersekongkol dengan tetua keluarga Luo dan jatuh dari tebing. Kemudian, seolah-olah dia telah membuka mulutnya, basis kultivasinya maju dengan pesat. Meskipun Luo Chen menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu mencuci sumsum tulangnya, barulah dia dapat melangkah ke dalam seni bela diri. Namun, Luo Xiao tahu betul bahwa garis keturunan di tubuh Luo Chen sangat istimewa. Luo Qingsui mewarisi bakatnya. Awalnya, Luo Xiao berpikir bahwa Luo Chen benar-benar tidak dapat berlatih, tetapi setelah kekuatan Luo Chen meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir, Luo Xiao telah memastikan bahwa Luo Chen mewarisi bakat ibunya. Bagaimanapun, klan itu selalu memperhatikan akumulasi, seringkali terperangkap dalam suatu alam selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun, dan kemudian tiba-tiba menyadari kekuatannya dengan pesat. Luo Chen adalah ras campuran dari ras itu dan ras manusia, dan cukup normal untuk memiliki darah ras itu. Aku tidak tahu apakah kultivasi Chener baik atau buruk. Bagaimanapun, klan itu tidak begitu baik hati. Luo Xiao melihat ke arah yang ditinggalkan Luo Chen, mendesah pelan, matanya menjadi sedikit lebih serius. Sue Yongli di samping mendengar kata-kata Luo Xiao, wajahnya menjadi sedikit berwibawa, tetapi dia tidak berbicara. Dia dan Luo Xiao bertemu tanpa bisa ditolak, dan tentu saja mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Di antaranya adalah beberapa berita tentang istri Luo Xiao, saudara iparnya yang belum pernah dia temui. Hanya saja ada banyak hal yang terlibat. Selain Luo Xiao sendiri, dia tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa saudara iparnya tampaknya berasal dari ras yang kuat di antara 100 ras, dan statusnya dalam ras itu tidak rendah, hanya menikahi Luo Xiao secara kebetulan. Meskipun klan itu selalu netral, itu tidak terlalu bersahabat dengan ras manusia. Ketika Luo Xiao meninggalkan ibu kota kekaisaran, selain dari penganiayaan keluarga Xiao, beberapa dari mereka juga memiliki pengaruh dari klan itu. Luo Chen tentu saja tidak tahu percakapan antara Luo Xiao dan Sue Yongli. Setelah meninggalkan Kabupaten Huanglin, mengandalkan kecepatan Jin Yu yang mencengangkan, Luo Chen kembali ke kota Kabupaten Changlan dalam waktu singkat.
Wang Xi dan Ye Changli tidak berada di kota Kabupaten Changlan, dan sekarang hanya ada Zhang Juechen dan Luo Qingsui di kota Kabupaten Changlan. Ye Changli kembali ke keluarga Ye. Tampaknya sesuatu yang mendesak telah terjadi pada keluarga Ye. Singkatnya, Ye Changli pergi dengan sedikit tergesa-gesa, tetapi pergi setelah menyapa Wang Xi. Adapun Wang Xi, dia kembali ke rumah Raja Beihai untuk menangani urusan para tahanan keluarga Xiao. Para tawanan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan semuanya dikirim ke Kabupaten Beihai oleh Wang Xi, dan Wang Xi memberikan mereka kepada Luo Qingsui sebagai ganti para tawanan keluarga Xiao tersebut. Adapun Zhang Juechen, dia tinggal di tempat tinggal penjaga Changlan. Luo Chen baru sekarang tahu bahwa Zhang Juechen adalah anggota Kam Rahasia, dan Zhang Juechen, penguasa terkenal Kekaisaran Liu Yun, Ling Ling Kaisar Pedang Surgawi adalah salah satu veteran Kam Rahasia. Kabupaten Changlan, di sebelah timur kota, Xiao Mansion yang asli telah berganti nama menjadi Luo Mansion. Sebagian besar anggota keluarga Luo telah pindah dari kota Lingyun ke kota Kabupaten Changlan, dan properti yang ditinggalkan oleh keluarga Xiao juga telah diserahkan kepada bendahara profesional yang dikirim oleh keluarga Su di bawah pengaturan Luo Qingsui. Dapat dikatakan bahwa pengaruh keluarga Luo saat ini di kota Kabupaten Changlan perlahan-lahan berada di jalur yang benar. Di halaman Luo Mansion, Luo Chen sedang duduk di belakang meja batu, dan di seberangnya, Luo Qingsui dan Zhang Juechen sedang duduk. Awalnya Zhang Juechen telah tinggal di garnisun pengawal Changlan. Setelah menerima berita bahwa Luo Chen telah kembali, Zhang Juechen juga buru-buru berlari keluar dari garnisun pengawal Changlan dan bergegas ke Luo Mansion. Suedi Luo, apa yang terjadi di Kabupaten Huanglin? Mungkinkah kultus setan teratai hitam telah bangkit kembali? Zhang Juechen menatap Luo Chen dan bertanya. Jin Zhao yang ditinggalkan terluka parah di Kabupaten Huanglin dan hampir jatuh. Luo Chen khawatir tentang apa yang terjadi di Kabupaten Huanglin, jadi dia bergegas ke Kabupaten Huanglin. Zhang Juechen tidak tahu banyak tentang Kabupaten Huanglin, dan karena dia tidak seperti Wang Xi dan Ye Changli, dia memiliki kekuatan besar di belakangnya, dan kemampuan intelijennya sangat terbatas. Oleh karena itu, dia tidak memahami situasi di Kabupaten Huanglin. Kultus setan teratai hitam tidak muncul, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, Kabupaten Huanglin tidak damai sebelumnya. Keluarga Xiao berkolusi dengan klan hantu, dan membangkitkan pemakan hati unik klan hantu. Menciptakan banyak pembunuhan. Kali ini saya pergi ke Kabupaten Huanglin dan menemuinya, dan saya dengan lancar memadamkan pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin, jangan sampai keluarga Xiao membuat ngengat lagi. Luo Chen tidak menganggap serius kultus setan teratai hitam. Jika sebelumnya, ketika pemimpin misterius kultus setan teratai hitam tidak jelas, Luo Chen masih sedikit takut pada kultus setan teratai hitam. Bagaimanapun, pemimpin sekte setan teratai hitam, Luo Feng, mampu mengusir Ratu Phoenix di bawah upaya bersama Ratu Phoenix dan Kaisar Yun generasi itu, dan bahkan orang ganas yang mematahkan lengan Kaisar Yun. Ketika situasi Luo Feng tidak diketahui, Luo Chen secara alami takut pada sekte setan teratai hitam. Namun sekarang pemimpin sekte setan teratai hitam telah mati terlalu banyak. Persiapan Luo Feng untuk kebangkitan juga membuat King Xuan menjadi gaun pengantin, yang memungkinkan King Xuan berhasil beregenerasi dengan tubuhnya. Tanpa sekte setan teratai hitam milik Luo Feng, Luo Chen benar-benar tidak terlalu peduli. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menargetkan sekte setan teratai hitam, dia hanya perlu membiarkannya menemukan jejak sekte setan teratai hitam dan ingin mengambilnya. Penghancuran sama sekali tidak sulit. Keluarga Xiao, mata Zhang Juechen menyipit ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu pelahap hati, dia juga bisa menebak dari kata-kata Luo Chen bahwa keluarga Xiao mungkin telah melakukan banyak hal buruk dengan pelahap hati. Namun, memikirkan gaya keluarga Xiao yang biasa, Zhang Juechen dengan cepat merasa lega bahwa orang-orang dengan kekuatan itu bukanlah hal yang baik. Jika bukan karena keberadaan perjanjian milenium dan ketakutan terhadap Xiao Gaidao, keluarga Xiao akan dimusnahkan oleh kekuatan besar Kekaisaran Liu Yun. Alasan mengapa keluarga Xiao masih bisa bertahan di Kekaisaran Liu Yun hanya karena perjanjian berusia 1000 tahun yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun pertama dan fakta bahwa berbagai kekuatan takut bahwa Xiao Gaidao akan melompati tembok dan menyeret mereka untuk mengubur mereka bersama. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan keluarga Xiao, Zhang Juechen tidak akan merasa terlalu terkejut, dan dia dapat dengan cepat memulihkan ketenangan setelah beberapa saat. Baiklah, Luo Chen mengangguk,
lalu berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, Jin Yu membakar kota keluarga Xiao di Kabupaten Huanglin dengan api, dan bahkan keluarga Xiao di dalamnya dibakar menjadi abu terbang. Jika tidak, Anda dapat menukar orang-orang itu dengan keluarga Ye dan keluarga Wang untuk beberapa batu roh.